Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memahami lagi lebih mendalam mengenai konsep layer. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian udah memahami nih tentang konsep dasar layer. Nah, di pertemuan kali ini kita akan memahami lagi lebih dalam dan kita langsung mengimplementasikan tentang penyusunan dan juga koordinasi konsep layer layer teman-teman. Dan juga tips-tips yang ada nanti saya kasih gitu. Nah, di sini saya udah nyediain beberapa ilustrasi. Nah, biar kalian lebih ngerti lagi, ini contoh dasar aja. Di sini saya udah nyiapin beberapa ilustrasi kayak orang lagi main komputer atau laptop ya. Terus ada jam, ada icon-icon, ada pot bunga, meja sama buku, ini background. Nah, dan beberapa tambahan lagi gitu teman-teman. Agar ilustrasinya lebih kayak meriah aja gitu. Nah, mungkin itu aja kita contohin langsung aja nih teman-teman. Nah, pertama mungkin kita nah di sini kan layarnya masih satu nih teman-teman. Nah, nanti kita susun jadi beberapa layer. Nah, mungkin kita bisa langsung contohin ke background dulu nih teman-teman. Nah, ini backgroundnya. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, eh, Adobe Illustrator sendiri agar mempermudah kita kalau misalnya kalian select objek, nah ini kan kalian bakal nyusah nih nyarinya nih. Nah, bakal muncul icon biru gini. Nah, di sini tinggal kalian klik sublayernya. Nah, di sini icon birunya muncul, berarti itu layer apa objek yang kalian select gitu teman-teman. Misalnya nih saya select muka abang nih. Terus berarti ini objek yang saya select. Nah, di objek ini berarti bisa kalian geser-geser atau kalian edit nanti ya di sini. Misalnya kalau kalian klik ini, nah berarti objek ini yang kalian select gitu teman-teman. Nah, jadi yang pertama ada background. Nah kenapa background paling bawah? Agar objek yang lainnya bisa kelihatan, tidak ketutupan backgroundnya gitu teman-teman. Nah misalnya kalau ini saya buat opacity 100% dulu. Nah kalau misalnya backgroundnya paling atas, nah ini teman misalnya gini nih teman, kita letak di paling atas. Ya agak ribet ya maaf. Nah bakal yang lainnya ketutupan gitu teman-teman ya, itu makanya objeknya diletak paling bawah gitu. Jadi kita buat aja dulu supply apa layer baru buat namanya background. Nah setelah itu kita masukin layer background tadi di sini. Nah berarti ada layer layer background, objeknya baru satu aja, sublayernya baru satu. Nah kita letak di sini, terus kita buat dia di tengah menggunakan alignment panel. Nah sekarang letaknya udah di tengah gitu. Nah, ini ada lantai, mungkin saya letak di sini. Gitu teman-teman, kita rapiin lagi. Nah, setelah itu kita letak orangnya nih teman-teman. Aduh, nah di sini mungkin kita buat dulu eh, layer mengenai orangnya nanti aja. Kita letak orangnya. Caranya tinggal kalian select dulu semuanya. Nah, di sini cara mindahinnya mungkin. Nah, ini kan ada di orang ini ada banyak nih teman-teman. Mungkin ini terakhir aja. Kita letak dulu yang lebih simpel, mungkin mejanya kita susun dulu. Nah ini ada meja, mungkin kita buat layernya namanya furniture. Nah kan nanti ada isinya meja, pot bunga, sama jam gitu teman-teman. Nah di layar ini ada isinya furniture. Nah di furniture nanti ada isinya meja dan lain-lain, buku dan ini. Jadi kita select eh, ini kita. Nah, cara kalian men-select dua layar gini, tinggal kalian klik shift aja. Kalian klik pertama, terus kalian shift. Nah, bakal ke select nih. Kalau kalian pengen unselect, tinggal kalian tahan shiftnya, tetap kalian tahan. Tinggal kalian klik aja layar yang mau kalian unselect, teman-teman. Nah, tinggal kalian tahan, terus kalian seret ke atas. Kalian keluarin dulu dari layar ini. Nah, ini agak ribet mungkin. Cuman karena ini apa namanya objeknya udah ada.
Kalau misalnya kalian nanti buat ilustrasi kan kalian buat sendiri tuh. Nanti kalian langsung kasih nama, nanti kalian langsung kategorikan aja. Kalau sekarang ya karena objeknya udah ada ya maka jadi ribet kita drag and drop terus ya teman-teman. Nah di furniture nanti ada eh, suppliernya udah ada. Oh ini salah, saya salah ya maaf. Di sini furniture. Oke. Ini ini tadi layar satu ya, layar yang belum diubah. Salah salah kasih nama maaf. Ditinggal ini buku sama apa itu? Ini botol minum. Nah ini meja. Mungkin kita kasih nama meja. Kita letak di sini. Ini ada pot bunga. Kita ganti dulu namanya pot bunga di furniture. Nah di sini ada itu dulu jam. Nah jam kita lihat jam. Nah ini objeknya ada banyak ya jam. Ini satu dua tiga. Ini dulu berarti kita letak di furniture. Ini juga. Nah di sini furniture. Nah, nah kalau kalian perhatiin warna selectnya berubah jadi warna hijau ya teman-teman. Kalau ini warna biru, ini warna hijau dan backgroundnya warna merah. Jadi ya itu dari mungkin lebih mempermudah nanti kalian melihat atau mempermudah kalian lah pokoknya teman-teman. Nah ini layar satu. Nah kita mungkin susun dulu objek-objek furniture ya, mungkin kayak pot bunganya di sini. Nah kalian dulu kita select semua. Kalian letak ini mungkin di mana ya? Mungkin di sini meja ya. Yang bagus mungkin di sini aja. Ini mungkin di sini. Ini mungkin di sini ya. Ya salah. Ya gitu teman-teman. Nah, ini kayaknya buku sama botol minumnya agak kurang geser. Kita geser. Nah, tinggal kita taruh ini kurang ke bawah ya. Kita bawahin dulu. Nah, nah habis itu tinggal kita taruh. Nah, ini orang ya. Mungkin kita buat layar lagi. Ini untuk icon-iconnya. Mungkin kita bisa letak ini jam dindingnya belum ya. Nah, jam dindingnya. Mungkin habis itu kita buat layar tadi namanya icon-icon. Nah dia isi icon-icon itu ada ini semua. Nah di layar bakal ke select ini. Nah tinggal kalian select ini sampai sini, kita pindahkan ke icon-icon. Nah ini terus ini sama ini kita pindahin ke atas icon. Terus berarti eh, susunannya nah di layar satu ini mungkin bisa kita buat paling atas, kita ubah dulu namanya, berarti isi layar satu ini tinggal orang-orangnya nih teman-teman. Jadi kalau kalian select ini semua bakal isinya tentang orang-orangnya. Nah ini apa nih? Oh ini lantai tadi ya teman-teman. Ini mungkin kita bisa letak di background aja. Mungkin kita ganti nama dulu jadi lantai. Nah ini kita letak di bawah berarti ya, lantai. Aduh, bentar ya teman-teman. Kita letak di background. Nah di sini di background berarti ada background dan sama lantainya. Oke, terus kita buat layar satu sebagai orang. Kita ubah namanya jadi orang teman-teman. Orang. Nah kita letak di sini teman-teman.
mungkin kita rapin lagi orangnya, kita select dulu semuanya. Nah, tinggal kita susun icon-iconnya nih teman-teman. Nah, ini icon pertama di sini mungkin, icon kedua di sini. Nah, ini tinggal disusun yang ininya nih teman-teman. Cara nyusunnya mungkin ya ini mungkin di sini ya. Jamnya mungkin kita rapin lagi. Oke, kita lihat di furniture. Nah, mungkin nanti aja kita susun dulu. Nah, kita susun di sini, mungkin ini di sini. Nih. Nah, mungkin susunannya furniture ada di bawah orang-orang paling atas. Jadi orang-orang nggak boleh ketutup objek apapun. Jadi dia buat di paling atas. Jadi dia paling depan. Nah, untuk furniture mungkin ya di belakang setelah background, terus icon-icon. Nah, icon-icon ini mungkin biar rame aja. Kita buat ini di sini. Ini di sini kita susun-susun. Nah, sesuai. Nah, ini mungkin kalian susun-susun sesuai referensi kalian atau objek-objeknya. Ini contoh aja. Kayak mana bagusnya. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, nah, ini kita udah jadi nih orang nyusunnya eh, secara masih random ya teman-teman. Nah, misalnya kalian masih kurang suka nih. Nah, gimana sih biar lebih ngeditnya? Nah, ini kan jadi kan lebih gampang editnya. Nah, kalau misalnya kalian pengen mindahin orangnya, tinggal kalian klik orangnya. Nah, bakal otomatis kok ke select orangnya. Nah, kalau misalnya kalian klik objeknya secara manual aja, bakal kayak ya dia yang objek ini aja sendiri kepindah. Nah, gini. Nah, kalau misalnya kalian pengen drag and drop, nah bakal jadi susah teman-teman nih. Jadi kalian ke select semuanya. Jadi kan kalau kalian misalnya pengen ngubah orangnya aja, nah kalian harus klik pada layar orangnya aja gitu teman-teman. Nah, bakal ke pilih orangnya aja nih teman-teman. Jadi kayak lebih gampang nih. Misalnya kalau kalian nggak pakai layar tadi nih, nah desain kalian udah kayak gini bentuknya. Jadi kalian bisa, jadinya caranya mungkin kalian kayak, nah jadi kalian select per orang atau kalian ini drag and drop, kalian select orangnya aja, otomatis ini kan udah ke select nih ya, jadi ke select, ke ikut select nih backgroundnya. Nah, biar nggak ke select backgroundnya, kalian klik shift terus kalian klik select yang pengen kalian nggak select. Nah, jadi kalian select backgroundnya, ini kalian nggak pengen ubah, jadi ini tinggal orangnya aja. Nah kalau kayak gini kan ribet nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen ubah orangnya, tinggal klik pada layar orang. Jadi nah kalian bisa pindah-pindahin orangnya aja gitu teman-teman. Nah itu salah satu keuntungan kalau kalian nyusun layar-layar kalian gitu teman-teman. Nah misalnya kalian pengen klik icon nih, jadi nah kalian bisa pindah-pindahin ikonnya. Nah kalau manual kalian tinggal klik satu-satu, jadi kayak lama gitu. Nah kalau bayangin kalian misalnya nih nantinya kalian buat sebuah ilustrasi, nah itu layar kalian ada misalnya ratusan atau ribuan, bahkan sampai kayak 1000 gitu. Nah, jadi kayak ribet gitu. Kalau kalian nyusun-nyusun kayak gini, jadi kayak kalian 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 nantinya lebih gampang lagi mengedit ilustrasi kalian. Nah, gitu teman-teman. Itu salah satu keuntungan penggunaan layer, teman-teman. Nah, misalnya nih kalian pengen pengen ngubah apa gitu, misalnya orangnya tadi misalnya kalian pengen ubah adep ke sini gitu, adep ke sana kayak lebih bagus gitu. Kalian tinggal reflect, kalian select dulu orangnya, terus kalian reflect dulu, transform to reflect. Nah, jadi kayak bakal ngadep ke sana gitu, teman-teman. Nah, misalnya nih kalau kalian pengen ubah-ubah. Nah, kita contoh ini, kita ubah tata tata letaknya. Nah, di sini kan kalau misalnya kita select satu-satu kayak ini kan jadi susah nih. Tinggal kita klik aja layar orang, tinggal kalian geser di sini. Nah, ini jamnya masih masih terpisah-pisah ya. Nah, ini salah satu tips lagi nih, teman-teman. Nah,
Kalau misalnya kalian pengen orangnya ini nggak perlu kalian select dari layer, atau kalian pengen orangnya eh, kalau kalian select kayak gini, otomatis yang ke select layer ini orang. Nah, tinggal kalian grup. Jadi, misalnya kalau kalian grup, nih kalian select layer orang, terus kalian klik kanan, kalian grup. Nah, otomatis layer pada sublayer ini jadi satu. Nah, kalau misalnya tadi kan ini kayak gini kan, layernya banyak nih. Kalau kalian grup, nah ini jadi kayak satu kayak gini teman-teman. Jadi kalau kalian nggak perlu lagi select dari sini. Nah, kalau di sini kan kalian kayak kayak gini jadinya. Nah, kalian bisa dari sini aja gitu teman-teman. Nah, kalian bisa langsung select di sini. Nah, ini grup. Misalnya kalau kalian pengen grup sub-sub layer kalian nantinya. Nah, misalnya jadi kerja kalian lebih gampang kalau misalnya kalian udah grup. Jadi kalian nggak perlu lihat-lihat di layar lagi. Nah, kalau kalau kalian pengen kalau udah kalian grup kayak gini, nah jadi tinggal kalian select-select gini aja. Nah, ini jamnya kan belum kalian grup-grup nih. Nah, ini ada di layar furniture. Nah, tinggal kalian grup aja jam-jamnya. Nah, part-part jamnya apa aja nih? Ada ini, sama background ya. Nah, ini kalian kalian klik Ctrl G. Nah, kalian select dulu part-part jamnya, ada lingkarannya, ada background birunya. Terus cara selectnya ya tinggal kalian klik pakai terus kalian tahan keyboard shift. Terus kalian tinggal Ctrl G atau bisa grup di sini. Nah, ini kita buat jam gitu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi gitu. Nah, misalnya kalian pengen ubah jamnya di sini teman-teman. Nah, kalian ubah dulu. Ini ada beberapa furniture ya. Kita geser dulu. Kita buat orangnya di sebelah sini. Terus misalnya pot bunganya di sini. Nah, di sini pot bunganya udah ke grup ya teman-teman. Ada beberapa yang udah ke grup. Misalnya ini meja, apa pot bunga tadi. Di sini di part-part pot bunga ada potnya, daun-daunnya. Nah, ini udah saya grup tadinya. Nah, kalau misalnya kalian pengen ungroup, tinggal kalian klik kanan tuh, kalian klik ungroup gitu, teman-teman. Nah, jadi kayak ribet gitu. Kan di furniture nih ada beberapa layer lagi nih. Maaf, beberapa sub layer nih, teman-teman. Jadi kalau kalian klik ini bakal semuanya keklik. Jadi kalau kalian pengen buat ngeklik yang pot bunganya aja, tinggal kalian grup dulu bagian-bagian part pot bunganya aja, terus kalian kasih nama pot bunga. Nah, jadi itu teman-teman, salah, tinggal kalian klik part-part ini terus kalian grup. Mau di grup kah? Oke, maaf lagi nge-lag ya teman-teman. Tuh, tinggal kalian grup. Tuh, kita select lagi ulang. Tuh, kita grup jadi pot bunga. Nah, jadi kalian nggak jadi bisa select geser-geser sendiri, nggak perlu capek-capek ngubah geser satu-satu. Nah, ini mungkin kita letak di sini, mungkin pot meja di sini, terus buku ya mungkin di sini, terus ini di sini, ini mungkin bisa di sini, ini mungkin bisa di sini, teman. Nah, kita atur dulu ya. Ini mungkin bisa di mana ya? Ini ya. Mungkin bisa di situ, ini mungkin bisa di sini. Atur dulu. Nah, jadi deh, mungkin kayak gini jadinya. Ya, ini ngatur tata letaknya aja. Nah, itu mungkin mengenai layar tadi. Nah, kalian tadi udah belajar tentang grup. Nah, mungkin kita bahas secara singkat lagi perbedaannya. Nah, di layar ini
layer orang ini, sub layernya itu orang aja. Jadi kalau kalian select ini semua, jadi kayak orang. Nah, di sub layer tadi ada udah di grup isinya part-part orang tadi. Nah, sedangkan di icon-icon kan bukan isinya tidak satu objek aja nih teman-teman. Di icon-icon ada banyak nih. Nah, ini kita nggak usah. Nah, di sini udah di grup sendiri icon yang ini. Di sini ada isinya persegi sama like-nya ya teman-teman yang tanda jempol gini. Udah di grup. Jadi kayak nah, fungsi-fungsi kita belajar layar dan mengatur layar ini ya itu tadi mempermudah kalian mengedit tata letaknya dan juga mengedit mungkin warna atau beberapa part eh, tanpa mengubah keseluruhan gambar kalian gitu. Dan juga ya kalau kalian bayangin nanti kalian buat ilustrasi ada 1000 2000 gitu kan ribet gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pakai implementasi mengenai layar-layar ini jadi kalian lebih gampang lagi gitu teman-teman. Nah, mungkin itu aja. Nah, sama yang tadi pot bunga tadi. Nah, di layar furniture ada beberapa sub layer nih teman-teman. Nah, di sini ada jam, meja, sama buku-buku gitu teman-teman. Nah, perbedaannya sama yang orang tadi, di layar orang cuma ada satu objek, sedangkan di layar furniture ada beberapa objek. Nah, agar kalian gampang editnya di sub layernya tadi, kalian bisa ngegroup ngegroup di sub layer. Nah, misalnya pot bunga, di part-part pot bunga kita grup bagian part-part pot bunganya agar kalian gampang nanti mindah-mindahinnya gitu teman-teman. Jadi kalau kalian tinggal select misalnya, nah kalian bakal cuma mindah-mindahin ini doang gitu teman-teman. Ya mungkin sampai sini dulu video saya, harap mungkin kalian lebih nanti mengerti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya teman-teman.